Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Julian Reza Siwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Pulau Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Bapak dan Ibu guru hebat, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru, tidak hanya memperhatikan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara akademik saja, tetapi juga sangat perlu memahami kompetensi sosial dan emosional dan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak dan Ibu guru hebat, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.2 adalah dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid, sehingga dapat menumbuhkan motivasi guru untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna serta berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, dan pembelajaran sosial emosional juga menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta aman dan nyaman, sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu inovatif, kreatif, mandiri, dan konsisten untuk merefleksikan yang telah dilakukan demi perubahan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional serta menguatkan kompetensi sosial dan emosional pada pendidik dan tenaga kependidikan. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.2 adalah dalam mengembangkan pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan atau dijadikan suatu iklim kelas atau budaya sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah sehingga dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran diferensiasi dengan modul 2.2 antara pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sama-sama menekankan kebutuhan belajar anak baik secara akademik maupun secara psikologis. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanyalah tentang proses transfer materi secara akademik. Pembelajaran sosial dan emosional akan dapat berkembang secara sendirinya sesuai dengan tumbuh kembang murid tanpa harus diberikan pembelajaran secara eksplisit. Sehingga fokus pembelajaran hanya pada peningkatan kompetensi secara akademik, bahkan kompetensi sosial dan emosional tidak diperhatikan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata
Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid, kompetensi sosial dan emosional sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Saat kompetensi ini dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar dan meningkatkan hasil pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan pengajarannya secara eksplisit, bukan hanya terintegrasi dengan proses pembelajaran secara implisit, serta perlu dikuatkan oleh pendidik dan juga tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu guru hebat berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dengan mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, bagi murid-murid, memberikan pembelajaran sosial dan emosional secara eksplisit melalui kegiatan pembiasaan, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain di sekolah. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam proses pembelajaran dan kurikulum akademik. Yang kedua, bagi rekan sejawat, menjadi teladan dalam menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional di lingkungan sekolah. Berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional mendorong peningkatan kompetensi sosial dan emosional serta terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.